C15 Jangan diambil hati ya Azizah. Mereka semua telah kembali ke kantor. Sampai di lobi ada Bara yang sedang menunggu Satria. Pandangan Bara tertuju kepada Azizah yang berjalan di belakang Satria. Azizah sedang mengobrol dengan Laura, begitu juga Satria sedang berbicara dengan Anita. Bara langsung menghampiri mereka berempat. Bara, gumam Satria, dengan tangan yang masih bergerak karena sedang berbicara dengan Anita. Namun, Bara terus saja melewati pria itu, membuat Satria mengerutkan dahinya. Hai, aku Bara. Bara segera mengulurkan tangannya ke arah Azizah, membuat Azizah terkejut. Heyem, gelis pisan, gumam Bara, yang tak sadar, dengan kerah kemejanya ditarik oleh Satria dari belakang. Anita, kamu handle semua meeting sore ini. Laura ambil berkas di ruanganku. Titah Satria, dengan posisi tangan masih di kerah kemeja Bara, yang terus menatap Azizah. Azizah pun ikut pergi bersama dengan Laura, dan melewati Bara dan Satria. Pria itu terus saja menatap ke arah Azizah. Pak, au, teriak Bara, sembari mengelus kepalanya yang sakit. Kenapa kau memukulku? Geram Bara lagi. Kenapa kau datang kemari? Tanya Satria, sembari berkacak pinggang. Bara tersenyum, mendengar pertanyaan dari sahabatnya itu. Tentu saja aku datang karena bisnis. Lanjut Bara, masih mencari sosok Azizah yang sudah hilang dari pandangan matanya. Bisnis, ulang Satria, yang tidak percaya akan ucapan Bara. Katakan yang sejujurnya, tegas Satria. Bara kembali melirik ke arah Satria. He, Bara kembali tertawa kecil. Kata Aldo, di kantormu ada karyawan baru, jadi aku penasaran dan ingin melihat seperti apa wanita itu. Karena semenjak Aldo kembali dari kantormu, ia terus saja menceritakan wanita itu. Aku kan penasaran. Ungkap Bara, menaikkan keduanya bahunya. Heyem, Satria menghela nafasnya dalam-dalam. Kalau enggak penasaran soal wanita, bukan Bara namanya. Kalau tujuanmu hanya itu, kau sudah boleh kembali. Kau sudah melihatnya tadi, kan? Tapi aku belum berkenalan, kau tidak bisa mengusirku. Ujar Bara, yang terus saja berjalan ke arah lift meninggalkan Satria di lobi. Bara, teriak Satria dengan keras. Semua orang yang ada di lobi menatap ke arah Satria, tapi, begitu Satria melihat, mereka semua langsung memalingkan wajahnya. Ting, Satria segera masuk ke lift satu lagi, khusus CEO dan direktur. Bara sudah tiba di lantai 2, dia mencari ruangan di mana Azizah berada. Setelah ia menemukan ruangan karyawan desain, Bara segera memegang handle pintu dan ingin membukanya. Bara memberontak saat seseorang menutup mulutnya rapat, dan menyeret Bara ke ruangan yang lain. Ceklek, daf. Bara terjatuh ke atas sofa, dan ia menatap orang itu dengan marah. Diam di sini, titah Satria. Bara membuang mukanya. Satria segera melipat lengan kemeja, setelah menyingkirkan jas yang ada di tubuhnya. Gue mau kenalan sama itu perempuan. Tukas Bara lagi. Satria segera melirik tajam ke arah Bara yang duduk di sofa. Diam di sini, atau jangan pernah datang kemari lagi. Bara terkesiap melihat netra Satria yang memerah. Ia belum pernah melihat Satria yang begitu marah dan cemburu saat ada seseorang mendekati miliknya. Hal itu dapat dibedakan oleh Bara saat Satria pacaran dengan Bella. Dia tidak pernah setakut itu bila wanitanya mendekati orang lain ataupun didekati oleh pria lain. Tenang bro, ujar Bara santai, merentangkan kedua tangannya di atas pinggir sofa. Gue hanya penasaran, karena Aldo terus saja menceritakan wanita itu. Gue kan jadi penasaran, dan ingin tahu, secantik apa sih wanita itu. Bara menatap langit-langit ruangan Satria, sembari membayangkan Azizah. Sudah, tanya Satria kemudian. Sudah apanya? Bara malah bingung, dan berbalik bertanya. Ya sudah ceritanya. Kalau sudah lo sudah bisa pergi, gue ada meeting. Sembari mengambil iPad miliknya. Tapi gue belum tahu namanya. Menaikkan kedua bahunya, dan berdiri di depan Satria. Namanya Aminah.
Satria segera pergi meninggalkan Bara. Aminah, gumam Bara, lalu mengejar Satria. "Sat, tunggu," teriaknya lagi, yang baru ingat pesan dari Aldo. Satria menoleh. Kata Aldo, gambar desain itu, ia butuh hari Senin, karena ada rapat di kantor. "Iya, aku sudah tahu. Sat, titip salam untuk Aminah," teriak Bara lagi, yang sebelum masuk lift. "Aminah," ulang Anita, yang ikut mendengar nama itu. "Siapa Aminah, Pak?" tanya Anita kembali kepada bosnya itu. "Apakah akhir-akhir ini pekerjaanmu terlalu sedikit, sehingga kamu masih bisa mengurus masalah orang lain?" Tidak, Pak," sahut Anita, yang langsung menunduk, dan melanjutkan perjalanannya ke ruangan meeting. Ceklek, begitu pintu ruangan meeting terbuka, semua staf karyawan yang bersangkutan untuk mengikuti rapat segera bangkit dan memberi hormat kepada Satria. "Kita akan segera memulai rapatnya," ujar Satria, yang memimpin rapat. "Di mana dokumen saya?" Satria bertanya kepada Anita yang duduk di sebelahnya. "Pak, dokumennya masih ada sama Bu Laura," tukas Anita. Tok, tok, tok. "Masuk." Ceklek. Azizah malah terkejut saat pintu ruangan itu terbuka, karena semua mata memperhatikannya, tidak terkecuali, dan Satria menyadari akan hal itu. Satria berdehem, dan yang lain segera memalingkan wajah mereka. "Ada apa?" tanya Satria datar, sedatar papan selancar. "Maaf Pak, Bu Laura menitip dokumen ini, dan sepertinya Bapak membutuhkannya," ujar Azizah yang sedikit menunduk. "Benar, memang itu yang sedang saya tunggu, bawa kemari," titah Satria. Azizah segera berjalan ke arah Satria yang duduk di depan meja bundar di dalam ruangan meeting. Azizah memberikan dokumen yang ada di tangannya. Tanpa sengaja, tangan Satria menyentuh tangan Azizah yang lembut, terasa tangannya seperti kesetrum, dan membuat Azizah terkejut. Hampir saja dokumen itu terjatuh, dan untungnya Satria masih sempat memegangnya. "Maaf Pak, tidak apa-apa, kamu bisa kembali bekerja." "Saya permisi Pak." Azizah segera berlalu dari ruangan tersebut, namun, Satria masih melamun di tempat duduknya, membuat Anita berulang kali memanggilnya. "Pak, Pak, Pak," teriaknya sedikit lebih keras. "Kenapa kamu berteriak di jam meeting?" ketus Satria. "Hah?" Anita membulatkan matanya, lalu menggelengkan kepala melihat bosnya itu. "Hari ini kita akan membahas dokumen tentang proyek yang baru saja ditandatangani oleh perusahaan asing, karena desain perhiasan yang kita berikan membuat mereka puas, jadi mereka siap bekerja sama dengan kita dalam waktu yang sangat lama," ungkap Satria. Semua orang ikut senang mendengar ungkapan Satria. Meeting berjalan dengan lancar, meskipun ada sedikit hambatan dalam ingatan Satria, tidak membuat pria itu goyah, bahkan ia melakukannya dengan begitu sempurna. Tiba di rumah Purna, seperti biasa, orang tua Satria sudah tiba di rumah lebih dulu, karena Adi pulang jam 3, sedangkan istrinya pulang jam 2. Ceklek. "Assalamualaikum," ucap Azizah saat melihat mertuanya duduk di sofa. Astuti menatap Azizah dengan sinis, Adi yang sedang melihat majalah milik Purna. "Waalaikumsalam," sahut Adi, sembari menoleh dan meletakkan majalah di atas meja. "Satria, kemarilah." Satria bersama dengan Azizah segera menghampiri Adi dan juga Astuti. "Papa mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Azizah, desain yang kamu buat untuk klien asing kami, selain mereka puas, bahkan pemesanan via online membludak di Purna. Sudah sebulan ini Purna sepi pemesanan via online, tapi begitu melihat perhiasan hasil desain tangan kamu mereka merasa tertarik, dan kini sudah masuk 2.000 pemesanan via online di Purna," pungkas Adi. Azizah hanya tersenyum mendengar pernyataan sang mertua, ia tidak berani memberi komentar apapun. "Apa ada yang ingin kamu katakan?" tanya Satria melirik sang istri yang berdiri tidak jauh darinya. "Alhamdulillah, kalau memang desain itu membawa berkah, Azizah ikut senang Pah," tukas Azizah. "Alah, lebay, baru juga segitu, sudah pada heboh. Adik Bella, lebih hebat dari dia, lulusan terbaik desainer luar negeri lagi,
Bukan seperti gadis kampung ini, yang kalian sanjung-sanjung tapi tidak ada apa-apanya, cibir Astuti, lalu bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan mereka semua di ruang tamu. Adi hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat Astuti yang berkata begitu kejam terhadap menantunya. Jangan diambil hati ya Azizah, Mama Satria memang seperti itu orangnya, ujar Adi. Tidak masalah Pak, Azizah tidak pernah berkecil hati. Bagaimanapun beliau adalah ibu Mas Satria, sudah pasti ibunya Azizah juga. Ungkap Azizah, Satria hanya menatap heran ke arah wanita yang terus-terusan dihina oleh ibunya, tapi masih bisa bersikap begitu tenang di depan semua orang. Pah, kami pamit ke kamar dulu, sekalian mau membersihkan diri. Baiklah, Papa pun mau istirahat di kamar. Satria dan Azizah bergegas pergi meninggalkan ruang tamu, begitu juga dengan Adi. Tiba di dalam kamar, Azizah segera meletakkan tas kerjanya, begitu juga dengan Satria. Pria itu segera berlanjut membuka semua kancing kemejanya. Azizah yang mengetahui itu, langsung bersikap tidak nyaman. Aku mandi dulu, Satria tidak jadi melepaskan pakaiannya di dalam kamar saat melihat Azizah yang tidak nyaman. Satria melihat untuk melepaskan pakaiannya di kamar mandi. Blam, pintu kamar mandi tertutup, tak lama kemudian air dari shower pun terdengar, pertandanya Satria sedang mandi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumam Azizah, sudah hampir seminggu tinggal bersama dengan Satria, tapi dia belum mengenal betul seluk-beluk sang suami. Azizah berjalan membuka pintu lemari, lalu menatap banyak baju yang tersusun rapi milik sang suami. Azizah memilih salah satunya yang memang menurut dia nyaman untuk dipakai sebelum tidur. Azizah meletakkan baju tersebut di atas ranjang, setelah itu ia segera mengambil kertas yang ia bawa pulang tadi dari kantor. Ia teringat hanya memiliki waktu 1 minggu saja. Ceklek, pintu kamar mandi kembali terbuka. Azizah segera menghadap ke arah lain, dan membelakangi Satria yang baru keluar dari kamar mandi. Di saat tangannya ingin membuka lemari, Satria melihat baju miliknya di atas ranjang. Ia tersenyum miring, lalu mengambilnya. Ini kamu yang siapin? Tanya Satria. Benar, apa ada yang salah? Tanya Azizah balik. Tidak, terima kasih. Kenapa tidak sekalian sama? Satria menjeda ucapannya, dan melihat ke arah Azizah yang terdiam, dan membelakangi dirinya. Azizah menyentuh pipinya yang merona. Satria sadar akan hal itu, ia kembali tersenyum. Aku menunggumu di ruang makan, kamu pasti belum makan, kan? Iya, jawab Azizah singkat. Kalau begitu, cepatlah mandi, aku menunggumu di meja makan, kita makan sama. Baik, setelah tersenyum sekilas, Satria segera berlalu dari kamarnya, dan terdengar suara pintu yang tertutup. Heyem, Huf Azizah menghela nafasnya, ia belum menyimpan desain yang ia buat tadi, dan meletakkannya di atas meja sofa yang ada di dalam kamar. Mandi dulu, mumpung orangnya sudah di luar, gumam Azizah, yang segera mengambil baju mandi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi, tanpa membawa baju ganti seperti biasanya. Di luar kamar, terdengar suara Satria yang sedang berbicara dengan seseorang lewat ponselnya. Maaf Pak, aku sebenarnya tidak ingin mengganggu Anda malam-malam begini, namun, ini penting, apa berkas milik Sander ada padamu Pak? Terdengar suara Anita yang begitu cemas. Biar ku periksa dulu, tidak bisa dibilang ada sebelum aku melihatnya. Baik Pak, aku menunggunya, terima kasih Pak. Jangan matikan dulu, aku akan melihatnya dulu di kamar. Iya, ceklek, kamar kosong, Satria tahu Azizah yang sedang mandi, ia pun segera mengambil tas kerja yang sudah disimpan oleh istrinya dan memeriksa berkas yang dimaksud oleh Anita. Warna apa map berkas itu Nit? Tanya Satria lagi. Biru muda Pak. Satria sudah memeriksa isi tasnya, namun, ia tidak menemukan adanya berkas yang dimaksud oleh Anita. Satria berdiri, sembari melihat ke arah ranjang, di sana juga kosong, lalu melirik ke arah meja sofa, ada banyak kertas di sana,
bahkan ada beberapa map. Satria mendekat dan ingin memastikan map yang ada di atas meja. Setelah Satria membereskan barang di atas meja, ia mendapatkan apa yang ia cari. Nit, map Sander warna merah. Kenapa kamu bilang biru muda? Geram Satria. Oh, he, maafkan aku Pak, aku salah ingat. Maklum sudah begitu panik karena ini pertama kali bekerja dengan perusahaan besar seperti Sander. Mapnya sudah ketemu, jadi mau aku apakah? Pak, boleh aku ambil ke rumah Bapak? Aku harus memeriksanya sebelum besok kita meeting. Ungkap Anita. Satria tidak langsung menjawab, ia masih berpikir sembari melirik jam di dinding. Pak, panggil Anita lagi. Gini saja, kirim alamatmu. Aku akan menyuruh sopir mengantarnya ke tempatmu. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Azizah sudah selesai mandi dan keramas. Oke Pak, aku matikan dulu. Satria tidak menjawab, ia malah tercengang, melihat penampakan yang ada di depannya. Seseorang yang belum menyadari, ada orang lain di dalam kamar. Ia terus melangkah menuju lemari. Azizah mengeluarkan baju yang ingin ia pakai, setelah itu meletakkannya di atas ranjang.